Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Gidi Haryadi Mahsyar. Kali ini kita akan berkendara dari sirkuit Mandalika menuju ke tempat paling nyaman sedunia, guys. Tahu nggak itu di mana? Itu adalah rumah saya sendiri dong. Hahaha. Oke, kita mulai dari sirkuit Mandalika. Ini sekitar jam 4 sore ya. Setelah sholat asar kita akan pulang. Jadi jalur ini merupakan salah satu jalur favorit saya berkendara dari rumah menuju ke tempat kerja, karena mayoritas tempat kerjaan saya di daerah Lombok Tengah, bagian selatan, di Pantai Kuta dan Pantai Selong Belanak dan sekitarnya. Ya, jalan di sini relatif sepi sekarang ya, di jalur dua arah, dua lajur yang berada di depan sirkuit Mandalika. Di sebelah kiri kita bisa melihat ini adalah salah satu komplek elit dari perumahan bule-bule itu di atas bukit. Namanya Ocean Tanjung View. Tanjung Ocean View, sorry, kebalik. Itu lokasinya ada di Desa Sukadana yang ada di daerah Kuta Mandalika. Nah, di sebelah kanan kita bisa melihat ada bukit, bukit yang sedikit tandus ya kalau musim kemarau. Dan di balik tembok sebelah kanan ini kita bisa menemukan trek dari balap off-road, mobil-mobil off-road yang yang suka balap itu biasanya ada sirkuitnya di situ tuh. Jadi ada beberapa kali kejurnas yang pernah diselenggarakan di daerah situ untuk mobil-mobil penggerak 4 roda truk tanah. Oke, kita masih berada di daerah Kuta. Dan di depan ini adalah bukit yang kalau kita naikin puncaknya kita bisa melihat areal Kuta, Bukit Merese, dan banyak lagi yang lainnya. Alhamdulillah sore ini langitnya cukup indah ya, cukup indah, tidak terlalu berawan, tidak terlalu cerah juga, jadi suasananya pas lah buat berkendara, tidak terlalu panas ya guys. Sebentar lagi kita akan tiba nih di bundaran dari bypass Mandalika. Bypass Mandalika sendiri menghubungkan antara Airport Internasional Lombok dan Kota Mataram menuju ke Pantai Tanjung An dan Pantai Mandalika. Nah, itu kalau kita ambil jalur ke kiri akan menuju ke Lombok International Airport atau menuju ke Kota Mataram. Nah, kita ambil jalan keluar kedua dari arah barat menuju ke Desa Awang. Desa Awang yang berada di Kecamatan Lombok Tengah. Jalan di sini juga masih tidak terlalu padat merayap, agak santai ya, karena mungkin jarang ditahu oleh orang akses yang bisa menghubungkan antara Lombok Timur dan Lombok Tengah ini. Dan kedua, karena jumlah penduduk yang tinggal di jalur ini tidak begitu banyak, jadi lalu lalang kendaraan tidak terlalu padat. Ya, tapi di sini kita tidak bisa terlalu kencang ya, karena di kiri kanan banyak pabrik-pabrik untuk kebutuhan konstruksi untuk melengkapi pembangunan sirkuit Mandalika yang masih terus berlanjut. Jadi masih belum finish walaupun sudah di diselenggarakan 2 kali USBK, 1 kali MotoGP, tapi pembangunannya masih terus berlanjut seperti taman, parkiran, dan akses-akses pendukung lainnya, infrastruktur pendukung maksud saya. Ya, seperti inilah suasananya jalan di Kuta Mandalika menuju ke Pantai Awang. Ada beberapa tempat yang jalannya masih agak rusak sedikit, mungkin karena sering dilalui oleh mobil-mobil truk yang besar-besar yang membawa logistik, membawa bahan baku untuk pembuatan bangunan seperti pasir, batu, dan lain-lain, tanah uruk ya. Oh ya, di sini juga
sudah banyak perencanaan pembangunan hotel, tapi pada kenyataannya mereka belum membangun ya, investornya hanya membeli lahan-lahan saja. Jalur yang akan kita lalui ini sedikit berliku, banyak tikungan-tikungan yang tidak terlalu tajam dan juga ada beberapa bukit, jadi kita kadang melalui tanjakan, kadang turunan juga, turun naik bukit lah, seperti Ninja Hattori melintasi lembah lewati gunung, begitulah kalau nggak salah lagunya, saya lupa ingat. Oh ya, untuk informasi, kali ini saya menggunakan motor andalan saya ya, satu-satunya Yamaha NMAX 155 ABS. Jadi kameranya pun saya sudah mounting di stang, jadi betul-betul safety riding, nggak dipegang-pegang handheld gitu ya. Teman-teman yang pengen buat vlog bisa menggunakan GoPro atau apapun kamera, tapi jangan sampai mengganggu perjalanan kita. Jadi total yang akan kita tempuh kurang lebih dari sirkuit Mandalika menuju rumah itu hampir 50 km guys. Jadi kalau di konversi menjadi jam, hampir 1 jam lebih lah dari rumah ke kantor yang harus saya lalui hampir 12 tahun ya. Saya baru masuk Kuta dari tahun 2012 sampai sekarang masih aktif melakukan pekerjaan di sana, tapi banyak pekerjaan yang freelance, ada juga yang di kantor. Di kantor saya agak santai karena part timer, jadi kadang 1 kali 2 kali seminggu baru main di situ. Ini kita sudah mulai masuk di daerah perbukitan, ada jalannya yang naik, ada jalannya yang turun ya, seperti itu, ada tikungan-tikungan juga. Dan ya di sini hampir tidak pernah, ya bukan hampir ya, tidak pernah saya menemukan Pak Polisi yang berjaga-jaga di jalan. Jadi teman-teman di sini bisa kalau tidak mau pakai helm dan menggunakan apa-apa sih sebenarnya aman, tapi saya tidak anjurkan karena helm itu memang salah satu faktor keamanan dalam berkendara, bukan untuk keuntungannya Pak Polisi ya, tapi keuntungan kita sendiri kalau terjadi apa-apa. Jadi jangan lupa pakai helm ya guys, helm yang standar nasional Indonesia, ada tulisan SNI-nya gitu loh. Ya, masih lanjut lagi, di sini kita akan menemukan jembatan kecil. Jangan terlalu tajam tikungan karena banyak mobil lalu lalang membawa pasir yang tumpah, jadi ya agak licin lah. Dan kita tetap harus waspada karena jalan yang agak lengang, biasanya para pengemudi kendaraan tidak terlalu waspada dan berhati-hati. Kadang mereka langsung aja keluar dari rumahnya menuju jalan raya tanpa lihat kiri kanan. Wah, itu ngeri ah. Di sini jalannya agak sedikit bergelombang ya. Iya, sebentar lagi kita akan tiba di Desa Merta. Merta yang merupakan desa yang cukup berada di paling selatan Pulau Lombok kan. Desa Merta ini. Nah, di Desa Merta ini kita bisa menemukan beberapa objek wisata yang keren-keren ya, seperti Pantai Bumbang, ada Taman Wisata Alam Gunung Tuna yang punya pantai banyak banget ya, dari tebing, pasir putih, ada penangkaran rusa, ada penangkaran kupu-kupu, pokoknya keren lah. Dan untuk informasi, Taman Wisata Alam Gunung Tuna ini merupakan daerah konservasinya dari sumber BKSDA, Balai Konservasi Sumber Daya Alam, tapi berdayakan oleh masyarakat sekitar. Jadi para masyarakat Tuna bisa mendapatkan hasil dari Taman Wisata Alam tersebut, tidak hanya para investor yang berkantong tebal. Oke, kita masih santai aja di jalur ini, di jalur Desa Merta menuju ke Desa Awang ya berikutnya.
sepanjang perjalanan kita hanya melihat perbukitan di kiri kanan. Jadi betul-betul sambil mencuci mata lah, sambil mencuci mata selama perjalanan, jadi tidak membosankan. Kalau biasa kita melewati jalur yang berbeda seperti jalur tengah, jalur jalan negara itu, aduh parah. Ini di sebelah kanan ada tikungan pertigaan simpang yang menuju ke Taman Wisata Alam Gunung Tuna yang tadi saya ceritakan. Ada Pantai Bumbang, Bumbang Bay, Bumbang Lobster Bay namanya. Ada juga pantai di situ yang cukup bagus, surfingnya pun oke. Jadi teman-teman yang suka surfing bisa main-main ke sana. Di sana ada spot surfing namanya Gerupuk Insight gitu loh. Bisa masuk lewat Gerupuk tapi bisa juga lewat Bumbang ini. Itu ada yang ngebut-ngebut di jalan karena memang jalannya agak sepi ya. Jadi kalau buat lari 70-80 di sini oke lah. Tapi tetap waspada dengan orang yang menyeberang, bapak-bapak para petani yang membawa hasil hasil pertaniannya menggunakan sepeda motor. Kadang-kadang bisa seperti truk loh, walaupun hanya sepeda motor lebarnya. Begitu dong. Ya, kita masih lanjut lagi di perjalanan. Ini tikungan sebelum sampai Awang. Sebentar lagi kita akan ketemu dengan tikungan terakhir, ini tanjakan. Ya, hampir sebentar lagi. Ya, ini adalah tikungan terakhirnya sebelum kita mulai turun. Sudah tidak ada tanjakan lagi ya. Nah, di depan sudah nampak tuh Teluk Ekas. Teluk Ekas kalau kita dari Lombok Timur, kalau kita dari Lombok Tengah mereka sebutnya Teluk Awang. Nah, ini kita sedang melintasi jurang Awang ya namanya. Kalau mungkin super truk zaman dulu tuh ini adalah salah satu jalur yang paling berat, tanjakannya terjal, tinggi, lumayan harus mempersiapkan nyali. Tapi sekarang setelah pembangunan di era-era sekarang ini jalannya besar-besar, gunungnya dipotong, jadi tidak terlalu ekstrim lagi, udah santai, jadi enak lah ya. Ini kita sudah masuk di Desa Awang ya, di Desa Awang. Sebelah kiri kanan perumahan warga. Kalau nggak salah di Desa Awang ini mayoritas penduduknya adalah dari suku Bugis karena kampung yang berada di pinggir laut. Biasanya suku Bugis di mana-mana ada di pinggir laut. Nah, di depan kita ini kalau kita lurus tuh ada dermaga ikan internasional. Jadi pemerintah menyiapkan dermaga internasional Awang ini untuk akses masuknya ikan-ikan yang hasil pancingan dari seluruh Indonesia gitu. Itu alasan salah satu akses jalannya memang betul-betul diperhatikan menuju ke Awang ini. Namun sepertinya belum terlalu berjalan ya dermaga ikannya. Nah, di sebelah kanan kita sudah menemukan pantai Awang yang ya lumayan bagus, cuman karena banyak keramban nelayan jadi view-nya agak tidak terlalu rapi lah ya. Oke, sebentar lagi kita akan menemukan tikungan tajam ya ke kiri, kemudian ada ke kanannya sedikit, tancap lagi ke kiri sebentar. Nah, ini anak-anak pada ngapain nih? Oh, ini karena jam sore mereka pada olahraga tuh jalan-jalan di pinggir pantai. Oke, setelah tikungan kita akan menemukan jembatan yang cukup keren ya. Ini dibangun mungkin sekitar di atas tahun 2013-2014 lah kalau saya tidak salah ingat, karena semenjak ada dermaga internasional untuk ikannya, fishingnya, jadi mereka betul-betul diperhatikan infrastrukturnya, tapi tidak terlalu digunakan dengan maksimal.
Ini adalah salah satu trek lurus yang ada di Awang, tapi nggak terlalu panjang lah, mungkin sekitar ya 700-800 meter. Jadi kalau pengen nyobain drag ngetes speed bisa di sini, top speed. Oke, kemudian ada tikungan ke kanan yang cukup tajam. Kita akan menemukan jembatan sekali lagi dengan ada muara. Jadi teringat ya, beberapa waktu lalu ada buaya yang cukup besar, katanya sih lenorang. Mungkin ada di bawah-bawah jembatannya ini kali ya, karena buaya biasanya tinggal di muara. Mudahan lah kita tidak ketemu. Lanjut lagi tikungan tajam ke kiri. Ya mungkin karena aku udah kelamaan saya melewati jalur ini, hampir lebih dari 10 tahun, jadi hampir apalah di mana ada lubang, di mana ada tikungan. Ya, jadi kepadatan penduduknya di daerah ini tidak terlalu ramai, jadi ya kadang-kadang lengang. Jadi mungkin tidak dianjurkan untuk memakai jalur ini pada malam hari ya. Asal kita sudah berhati-hati, lebih baik kita mencari jalur yang lebih padat walaupun lebih panjang durasinya. Tapi karena masih sore, jadi saya rasa masih safe aja, no problem. Jadi saya akan mencoba. Jadi ini udah menjadi salah satu, bukan salah satu, ini merupakan batas dari Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Timur yang di ujung selatan. Iya betul, ujung selatannya. Jadi Awang ini merupakan desa yang paling selatan dan timur untuk wilayah Lombok Tengah, dan sebentar lagi kita akan memasuki wilayah dari Kabupaten Lombok Timur. Sebelah kiri dan kanan banyak tambak, mungkin tambak udang atau tambak bandeng, saya nggak ngerti juga ya, belum pernah lihat mereka pada nangkap. Kapan lah saya tanya. Kita lanjut lagi, ketemu jembatan gantung lagi. Jalannya sedikit bumpy gitu. Ya, kita bisa lihat kerbau tadi melintas di pinggir jalan. Oke, kita ambil kanan di pertigaan ini. Kalau kita lanjut lurus, kita akan tembus di desa Mujur. Desa Mujur itu di sebelah timurnya Praia ya, tapi kita lewat sini aja yang lebih cepat dan jalannya lebih bagus, karena lewat sana jalannya banyak lubang-lubang. Ini juga salah satu trek lurus yang cukup panjang, cuman di sini kita nggak bisa terlalu ngegas karena ada beberapa perumahan warga, mereka berjualan di pinggir jalan, jadi harus lebih berhati-hati karena banyak yang menyeberang, nganggur di jalan, duduk-duduk seperti itu. Wah, langitnya tambah bagus nih. Kita lanjut lagi perjalanan. Ya, masih lurusnya cukup panjang ya, jadi asik banget buat berkendara. Nah, kita ketemu perempatan nih. Kalau kita ke kiri, kita akan ketemu dengan Desa Bilelando. Ada apa sih di Desa Bilelando itu kok terkenal banget ya? Mungkin bisa search sendiri di Google. Saya kayaknya nggak etis lah bercerita. Oke, kita lanjut. Jalannya masih panjang. Ini adalah salah satu tempat di mana saya sering menemukan ular menyeberang. Mungkin ularnya pergi sekolah ya, pagi-pagi saya ketemu di sini, mereka pernah nyebrang jalan. Wah, ngeri pokoknya guys. Ya, di sini juga menjadi daerah ekspansi untuk material pembangunan seperti tanah uruk. Mungkin ada batu juga ya, mereka proses di sini dan dibawa ke kota Mandalika tadi. Jadi masih banyak dam-dam, mobil-mobil truk besar yang melintas membawa material di pagi hari ataupun siang hari.
Kita masuk ke perbatasan Lombok Timur. Di sini nama desanya apa ya? Saya lupa ingat lah. Di perempatannya ada pasar. Lalu kita ke kiri tembus ganti, kanan ke pantai. Pada hari Senin biasanya mereka jualan tuh di jalan di pasarnya. Pasarnya buka mingguan, jadi biasanya Senin macet di situ. Saya menghindari jalur sini pada hari Senin. Nah, ini ada traffic jam. Waduh, ini kerbau melintas di tengah jalan. Jadi ya macetnya ya seperti ini, ketemu kerbau yang apa namanya, kadang-kadang itu sedikit sih, kadang-kadang mereka sampai 20-30 kerbau melintas, jadi kita harus agak sabar. Sekarang kita masuk di desa Pene. Pene ini merupakan bagian dari Kabupaten Lombok Timur. Ternyata Lombok Timur ini salah satu kabupaten yang cukup luas ya. Dari ujung selatan, ujung timurnya ampun, besar banget. Ini masjidnya juga cukup keren loh ya, desa Pene. Ini jembatan yang kecil, kalau bawa mobil nih kayaknya nggak bisa lah papasan, harus gantian nyebrangnya di jalur yang tadi. Oh iya, kalau malam hari melintas sini, karena tidak ada penerangan lampu jalan, jadi ya agak ngeri-ngeri sedap lah ya. Jadi saya tidak terlalu rekomendasi lah untuk jalan di sini di atas jam 7 atau jam 8 malam. Kalau dari sisi keamanan sih, selama saya berkendara di sini hampir lebih dari 10 tahun, fine-fine aja, nggak ada yang ganggu, nggak ada yang apa namanya, aman lah. Walaupun kadang-kadang juga saya melintas di malam hari, tapi selalu waspada ya teman-teman. Di sini kiri kanan jalan kita bisa melihat sawah. Kadang-kadang mereka tanam padi, kadang tembakau, tergantung musim. Kalau musim penghujan biasanya padi sih. Sekarang karena musim kering mungkin lebih banyak tembakau yang tidak terlalu butuh banyak air. Kadang-kadang jagung juga kadang-kadang. Lanjut lagi. Oh ya, di sebelah kanan ini banyak pantai-pantai yang keren yang jarang dikunjungi oleh orang-orang. Saya beberapa kali mencoba mencari pantai-pantai di sana. Pantainya bagus, cuman masalahnya kita nggak bisa ketemu dagang kopi atau dagang apa. Jadi ya cuma dinikmati aja tanpa bisa melakukan aktivitas-aktivitas wisata gitu. Ini tikungan agak tajam ke kiri. Masih di daerah Lombok Timur. Ini ada rombongan lagi nih, tapi untungnya mereka di pinggir ya, rombongan sapi. Terasa ini 23 menit perjalanan dari Kota Mandalika. Ya, ini ada simpang ke kanan, itu yang menuju ke Desa Tutu namanya. Desa Tutu itu berada di selatan dari Desa Jerowaru yang bisa kita gunakan apabila kita ingin ke Pantai Tanjung Ringgit, Pantai Pink yang terkenal, terus Pantai Ekas, Pantai Serewe. Kita bisa lewat jalur yang tadi kalau dari jalur arah Kuta ya. Nah sekarang jalannya udah mulai mengecil, jadi tidak terlalu bisa kencang, tapi ya tetap kecepatan di 50-60 km masih aman. Dan ada beberapa titik yang masih jalannya cukup parah, berlubang. Oh ya, tahun lalu ini jalannya ampun parah banget, jadi saya hampir 1-2 tahun vakum lewat jalur ini karena kondisi jalan yang parah. Tapi setelah saya dapat informasi jalannya sudah diperbaiki, akhirnya saya banyak menggunakan lagi jalur ini.
Kita masih lanjut. Karena sore jam 5:30 banyak ibu-ibu petani yang baru pulang dari sawahnya, baru pulang dari ladang, kembali ke rumah masing-masing. Jadi karena jalannya lengang, kadang-kadang mereka jalan di tengah juga ya, jadi selalu waspada. Oh iya, dari Pertamina Mandalika, Kuta Mandalika Circuit itu ada pom bensin. Jadi apabila melewati jalur ini kita lebih baik bersiap-siap mengisi minyak dulu kendaraan Anda, baru melintasi jalur ini, karena sekitar 30-an kilo lah ya kita baru bisa menemukan lagi Pertamina di daerah Luwak itu. Tapi Pertamina yang hidup segan mati tak mau ya menurut saya, karena jarang ketemu minyak di sana, banyak kosongnya. Ini adalah salah satu tempat jalur favorit saya, yang di kiri kanannya sawahnya masih terlihat indah, rapi, tidak terlalu banyak pemukiman. Nah, sekarang kita masuk di Desa Wakan. Desa Wakan ini berada di Lombok Timur juga, kalau tidak salah sih Kecamatan Jeruwaru. Ya, karena Lombok yang dikenal mayoritas Muslim, jadi banyak sekali masjid di mana-mana ya. Hampir setiap desa bisa punya satu atau lebih masjidnya. Ya. Di sini pun juga pasar ya, jadi pasarnya pun mingguan. Jadi kalau yang Wakan saya nggak ingat hari apa dia ada pasarannya. Jadi kalau memang hari pasaran, pas kita melintas bisa 15-30 menit macetnya, karena yang jualan itu pun di tengah jalan. Nah, sekarang kita sudah akan menuju ke Desa Sukaraja, Lombok Timur, perbatasan antara Lombok Tengah dan Lombok Timur lagi akan kita temui. Cuman di sini banyak polisi boboknya. Polisi bobok kata teman saya, Pak Polisi. Nah, polisi yang paling jujur sih katanya. Ya, di sebelah kiri kanan jalan ini banyak kita lihat tumpukan kayu-kayu yang sebenarnya digunakan masyarakat untuk melakukan pembakaran tembakau, atau istilahnya open maku kata orang Lombok ya. Jadi karena langkanya minyak tanah, akhirnya mereka menggunakan kayu. Ada rombongan lagi nih. Jadi Pak, ini sebelah kanan ada danau, embung ya, embung namanya. Embung, tapi akhirnya musiman dan sampah di sini. Aduh, salah satu isu yang perlu kita benahi sebenarnya, cuman ya mungkin kesadaran masyarakat belum terlalu tinggi untuk sampah. Jadi masih banyak berserakan di kiri kanan jalan. Ya, mungkin harus menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah bagaimana mengatasi permasalahan ini ya. Ya, di sini hati-hati, banyak polisi tidur lagi. Ya, masalah ada 3 sih ya. Jadi, dan tempatnya juga tak terlihat oleh karena di bawah pohon, jadi kena bayangan, kita nggak bisa lihat ya polisi tidurnya. Jadi jangan asal ngeras doang. Nah, kita kembali lagi ketemu jalur alternatif, jalur utama yang alternatif menuju
ke Keruak. Nah, kalau kita ambil kiri itu, kita balik lagi ke Kabupaten Lombok Tengah, ke Praia, dan bisa langsung lolos ke Mataram. Tapi kita karena mau pulang, kita belok kanan guys. Nah, ini ada Poso, wow besar banget ya. Ini merupakan jalur penghubung antara Keruak menuju ke Praia. Jalannya juga sekarang ini kondisinya tidak begitu baik, karena banyak gundukan karena tambal sulam, kemudian harga jalannya tidak terlalu tampak jelas, garisnya udah mulai kabur. Ini udah kelamaan tidak di apa-apain, saya tidak tahu ini jalan provinsi kayaknya, bukan jalan nasional. Kita lanjut lagi, sebentar lagi kita akan tiba di desa Sukaraja ya, bukan Kutaraja. Nah, kalau ini ada di depan, ada simpang lagi ke kanan. Lalu ke kanan lagi, kita balik lagi ke jalur yang tadi, ke desa Wakan. Iya. Ya, masih di desa Sukaraja, kita lolos lagi ke timur. Jalannya di sini agak banyak berlubang, gelombang dikit, walaupun terlihat lurus dan mulus, tapi harus tetap hati-hati. Ya, beginilah kondisi jalanan di Kabupaten Lombok Timur bagian selatan ya. Tidak terlalu ramai, tidak terlalu sepi, masih asik lah buat berkendara. Wow, kayunya banyak banget di kiri kanan jalan. Nah, di sebelah itu ada bangunan tinggi-tinggi dengan bata, namanya Open Mako kalau katanya orang Lombok. Di sana mereka melakukan pembakaran untuk tembakau sebelum dijual ke pabrik-pabrik besar seperti Sampurna. Terus apa lagi yang ada di sini? Ada beberapa pabrik yang menerima tembakau untuk rokok-rokok dengan merek terkenal. Kita akan masuk ke desa Penendem ini sebentar lagi. Ya betul, desa Penendem. Ini sebelah kanan ini ada jalan yang cukup berlobang parah, jadi hati-hatilah kalau melintas dari arah Keruak ke Mataram ke arah barat, jangan sampai terlihat dan kita bisa terbang nanti kalau terlalu kencang ya. Nah, ini ada pasar, kalau belok kiri tembus ke desa Sepit di Kecamatan Sakra Barat. Cuman akses jalannya ampun, lobang besar parah, jadi saya mengambil jalur alternatif yang lebih timur sedikit. Secara jarak itu lebih panjang 1 km, tapi jalannya sudah mulus. Nah, jadi setelah jembatan di timur desa Penendem, nah ini jembatannya, sekitar 200 meter kita ambil ke kiri, ada simpang yang tidak tampak mata. Kadang-kadang saya juga kelewatan tuh karena simpangnya tertutup rumah dan tertutup pohon. Nah ini dia. Oke, kita ambil kiri. Jalan mulai mengecil lagi tanpa marga ya, dan sedikit berliku jalur ini sebenarnya, cuman karena mulus saya memilih jalur yang ini ya, menuju ke Kota Selong.
Ya, di sini masih agak sepi. Di sebelah kanan itu ada peternakan ayam sepertinya. Ini cocok lah untuk peternakan karena jauh dari warga, jadi masih aman lah buat ayam-ayam itu, tidak terlalu bising dan baunya juga tidak mengganggu warga sekitar. Itulah bentuk jalannya kecil, tadi ada mobil lewat, kita hanya eh, kalau melintas dua mobil saya rasa kalau berpapasan cukup ketat di sini karena jalannya kecil. Biasanya di pagi hari kita bisa melihat Gunung Rinjani loh ya, di sebelah utara ini, di ujung jalan. Keren banget. Cuman ya saya jarang melintas di pagi hari kalau lewat sini. Biasanya kalau di pagi hari saya balik arah menuju kantor. Ya masih santai jalannya, jadi masih asik lah. Ini desa apa ya, saya lupa namanya. Masih lanjutkan perjalanan. Sekarang kita sudah mungkin hampir 45 menit ya. Oh ya, belum. Baru 36 menit perjalanan dari Kute. Wow, lumayan. Lumayan pegel. Di sini masih kita lihat kiri kanan banyak warga yang baru pulang dari sawah, kebun dan ladang mereka, guys. Ini ada dulu. Oh, ke kanan. Oke. Nggak ada lampu sen karena motornya custom gitu barusan. Aduh. Masih lanjut, kita lanjutkan lagi. Sebentar lagi kita akan tiba di desa Senyur ya kalau nggak salah namanya. Ya betul, desa Senyur, salah satu desa yang jarang saya dengar namanya disebut ya di daerah Lombok Timur ini. Mungkin karena saya yang jarang keluar ke sini atau gimana, tapi juga sekarang udah sering sih saya lewatin, jadi saya tahu nih nama desanya Senyur. Nah itu tuh ada balai balai desa, ada bangunan tingginya, ada gedungnya untuk pertemuan di desa Senyur ini. Mungkin ini masuk di kecamatan Sabar, Sakra Barat. Nah itu loh, sampai harus ingatkan diri saya sendiri di saat melihat pelang. Nah karena faktor mungkin jadi ingatan agak sedikit berkurang. Kalau di komputer tuh harddisknya mulai penuh hingga banyak yang korup. Nah beginilah suasana di desa Senyur ya, jalan-jalan di sore hari yang tenang, santai. Gak tahu nih warganya pada kemana nih, kok sepi di desa. Ya sebentar lagi kita akan keluar ke jalan provinsi lagi kayaknya yang menghubungkan. Aduh, hampir ada bola tuh. Waduh, Laban bisa nyetir balik. Nah ini dia the power of emak-emak, guys. Mau disalip salah, takutnya sen kiri belok kanan, jadi kita buntuti aja dulu sampai aman baru kita maju. Nah itu ada simpang menuju ke Desa Embung Tiang yang berada di sebelah timur rumah teman saya. Tapi kita lewat jalan provinsi kayaknya yang menghubungkan Keruak hingga ke Kota Selong, Mas Bage dan lain-lain. Ini jalan yang cukup ramai dari pagi maupun sore hari ya. Nah ini juga kayaknya udah masuk ke Desa Spik, Kecamatan Sakra Barat. Jalannya cukup bagus, besar, enak lah. Ya kondisinya seperti ini, suasana
jalan di desa Speed. Saat saya melintas ini tidak terlalu banyak kendaraan roda 4 ya, hanya banyak kendaraan roda 2. Nah ini kita ketemu simpang Speed, ada bundaran kecilnya. Kalau kita belok ke kiri tuh kita tembus ke desa Bleke di Lombok Tengah. Dan desa Penendam tadi yang saya cerita ada pasar itu ya, yang jalannya parah. Nah ini tak terasa jalannya sudah mulai menanjak ya, mulai menanjak. Tapi karena dia lurus dan panjang jadi nggak terlalu tampak seperti jalan biasa. Tapi padahal aslinya nih jalannya nanjaknya cukup parah ya. Ya setelah ujung tanjakan kita ketemu tikungan yang cukup tajam ke kiri dan langsung banting ke kanan lagi. Begini suasananya. Sebentar lagi kita akan tiba di desa Rensing. Ya ternyata masih banyak jalan yang belum saya lalui di daerah Lombok Timur yang merupakan rumah saya sendiri sebenarnya. Ya kapan-kapan lah nanti kalau ada ya teman-teman yang pingin menjelajah bisa tulis di kolom komentar. Gak terasa ini masih nanjak ya ke desa Rensingnya. Waduh lumayan. Ya, sekarang kita akan tiba mungkin sudah tiba ya di daerah Gunung Rajak namanya. Gunung Rajak ini view-nya keren lah ya kalau kita mau explore untuk pengambilan gambar dengan drone atau kamera. Ya, view-view sawah, perbukitan. Dan kalau beruntung kita bisa lihat pantai selatan dari sini. Suasana sore cukup lumayan padat lalu lintas, tapi masih lancar ya. Ini di depan ada NMAX juga nih.
Ini adalah daerah Gunung Rajak. Jadi sebentar lagi kita akan tiba di Pertamina Gunung Rajak di sebelah kiri. Salah satu tempat yang sering saya gunakan untuk mengisi bahan bakar kendaraan kalau melintas di jalur ini. Oh iya, sawahnya di sini keren ya, apalagi di pagi hari tuh. Waduh, ada apa namanya? Ada kabut-kabutnya dikit. Pokoknya asik lah. Kita tuh sekarang udah tiba nih di perempatan Tenakaken. Tenakaken belok ke kiri bisa tembus ke mana ya? Ke Cinepri, Lombok Tengah, ke kanan juga balik lagi ke Bumbung Tiang, desa Bumbung Tiang dan beberapa desa lainnya yang berada di Kecamatan Sakra Barat ini. Sekarang kita sudah tiba di areal desa apa? Bukan desa kayaknya. Tadi gue lupa ingat nih. Nama tempatnya sih Palung gitu. Palung, Sungai Palung. Ada apa? Yang sungai yang cukup dalam nanti kita akan temui. Ya, sebentar lagi ada jembatan. Nah, jembatan ini menghubungkan apa? Menyeberangi sungai yang sangat dalam. Kalau kita lihat ke bawah bisa oleng kepala kita guys, saking dalamnya. Nah, nih sebelah kiri ada, kalau nggak salah ini ada water park ya, water park yang dibuat. Tapi saya sih belum pernah berkunjung ke sini, seperti apa dalamnya saya juga belum tahu. Oke, sebelah kiri kita kalau mengikuti jalur itu akan tembus di Bendungan Pandan Duri dan Desa Terara. Di sebelah kanan sekarang kita menemukan Man Insan Cendekia, Man yang madrasah aliyah negeri yang cukup apa? Yang standarnya nasional atau internasional gitu kalau nggak salah. Pokoknya sekolah keren lah. Sebelah kiri ada SMKN 1 Sakra juga, SMK yang sekolah kejuruan ya. Ya, jalan masih panjang, tapi ya bentar lagi kita akan segera masuk ke kota apa namanya, kota Sakra. Seperti yang nampak di layar, jalannya cukup padat walaupun tidak padat banget. Pengendara sepeda motor di jalan raya. Ini mobil agak tengah kenapa ya? Aduh. Oke, kita salip dulu. Wah, di depan ada truk lagi kayaknya. Oh, cocok. Pickupnya pengen nyalip sepertinya. Ya, jangan ditiru ya guys. Adegan berbahaya. Ya, terpaksa keluar dari jalur sedikit. Gak apa-apa. Ya, saya berani ngambil kiri karena memang ban yang saya gunakan multipurpose, jadi untuk di jalan yang gravel ataupun tanah masih aman lah ya. Tapi lebih baik jangan ditiru lah, sedikit berbahaya. Sekarang kita sudah tiba di lapangan Sakra. Sebentar lagi kita tiba di Pasar Umum Sakra. Nah, ini dia sebelah kanan Pasar Umum Sakra, dan di sebelah kiri ada pemakaman umum Pegondang kalau tidak salah namanya, untuk warga Sakra. Ya, di sana ada nenek saya juga dimakamkan. Nah, ini dia adalah kota Sakranya, kota kecamatan ya kalau tidak salah. Sakra dulu, Sakra ini kecamatan yang sangat besar, akhirnya dipecah menjadi 3 kalau tidak salah. Kecamatan Sakra, ada Sabar alias Sakra Barat, dan di tempat kampung halaman saya namanya Sakti alias Sakra Timur. Ya, ini dia pusat perempatan, pusat keramaiannya. Ada pedagang-pedagang kaki lima. Di sebelah kiri kanan kita temukan jajanan khas Sakra yaitu temerodok.
Teman-teman harus coba tuh merodoknya, enak kan. Ya, kita masih lanjut lagi perjalanan di Desa Sakra. Jalan sudah mulai padat ya, nggak seperti tadi yang kita lalui yang agak lengang di jalur-jalur pantai. Nah, di sebelah kanan ada Polsek Sakra tuh. Teman-teman ada masalah, lapor aja ke Pak Polisi. Oke. Ini perbatasan Desa Sakra, kita masuk ke Desa Muyut. Di sini juga ada pom bensin sebelah kanan jalan. Nah, pertigaan di depan, kalau kita ambil kanan tuh akan menuju ke desa kampung halaman saya, desa tercinta Lepak Sakra Timur. Tapi kita lanjut karena rumah saya di Selong, berdomisili di kota Selong sekarang. Ya, seperti yang terlihat itu banyak nyebrang-nyebrang tanpa memperdulikan kondisi lalu lintas ya. Kita yang mengalah ya, hati-hati. Ya, jalannya cukup panjang lurus tapi agak menurun, jadi untuk kecepatan yang lumayan tinggi bisa, cuman tetap harus waspada lah ya, hati-hati karena cukup ramai. Sebentar lagi kita akan tiba di Desa Rumbu ini namanya. Desa Rumbu ini merupakan desa yang terkenal dengan pasar ikannya. Jadi padahal desa ini berada di jauh di tengah tengah pulau ya, jauh dari laut, tapi kok bisa mereka terkenal dengan jualan ikannya. Saya juga heran tuh. Orang-orang Rumbu ini rajin sekali pergi ke pasar pagi-pagi mencari ikan dan mereka menjualnya lagi di situ tuh. Dan di Desa Rumbu ini sendiri banyak sekali pejabat-pejabat yang berasal dari sini. Ya, termasuk salah ketua PDI Perjuangan untuk Nusa Tenggara Barat Pak Ahmad Hidayat dari Rumbu. Terus Pak Nanang Samudra tuh anggota dewan di pusat di RI. Terus ada juga Pak Bupati kita Lombok Timur juga dari Rumbu. Jadi banyak pejabat. Mungkin karena biasa terkenal dengan ikan, karena katanya sih ikan bisa menambah kecerdasan ya. Kalau banyak makan ikan bisa jadi. Nah, jadi teman-teman harus banyak mengkonsumsi ikan supaya bisa seperti orang Rumbu menjadi pejabat. Nah, ya dari Rumbu kita lurus lagi ke timur akan menemukan Desa Songa, guys. Iya, jalannya lurus, enak sih, kiri kanan. Sudah mulai padat, dulu nggak terlalu, ya namanya sih dulu ya, belum ada bangunan. Sekarang udah, nah itu ada pondasi, ada apa segala macam. Kalau dulu sawah semua loh di kiri kanan jalan ini. Sepertinya lama-lama jalan Desa Rumbu menuju Songa ini bakalan penuh dengan rumah di kiri kanan jalan, tidak terputus dengan sawah. Ya, kita sudah lebih dari 4/3 ya dari perjalanan kita. Ya, sebentar lagi ini dia, kita akan segera tiba di Desa Songa. Ini sebenarnya udah masuk sih Desa Songa. Desa Songa ini sendiri terkenal karena ada masjid bersejarahnya ya di dalam kampung, dan mereka masih melakukan ritual-ritual keagamaan Islam di masjid tersebut. Jadi yang terkenal di Songa ini adalah minyak songa namanya, minyak yang bisa mengobati luka-luka dengan cepat. Mungkin prosesnya, saya pernah mengikuti prosesnya, cukup panjang untuk membuat minyak songa ini. Dan kita tidak bisa sembarang membeli ya minyak songa ini, harus memesan pada waktu-waktu tertentu pembuatannya.
kita saya nggak tahu nih sudah keluar Songo atau gimana. Sebentar lagi kita akan tiba di desa eh, Batu Belik namanya. Batu Belik yang di sini ada komplek perumahan besar juga ya. Nah ini jalannya sudah akan masuk ke jalan 2 jalur masuk ke gerbang kota Selong. Iya, kota kabupaten dari Lombok Timur, kota Selong. Di Batu Belik ini banyak sekali pengusaha-pengusaha dan juga banyak bengkel-bengkel mobil ya, bengkel mobil untuk mesin, cat dan lain-lain. Jadi teman-teman yang punya masalah dengan mobilnya bisa bawa ke desa Batu Belik ini, karena hampir di sepanjang perjalanan di desa Batu Belik ini kita bisa melihat banyak bengkel-bengkel kendaraan. Ya ini aduh pocong 3 ini ya. Waduh berbahaya ini. Tak pakai helm lagi. Jangan ditiru ya guys. Lanjut lagi. Nah, di sebelah kanan kita bisa menemukan Rinjani Water Park namanya. Rinjani tempat ada kolam renang, bermain dan segala macamnya. Nah, ini ada pickup pembawa ibu-ibu rupanya dan anak-anak. Sebenarnya pickup itu katanya Pak Polisi sih nggak boleh membawa orang. Tapi kayaknya pickup itu membawa keluarganya jadi boleh. Katanya sih. Nah, di sebelah kiri ada kantor polisi, kantor sektor Selong kali ya, saya juga lupa ingat nih. Nah di sebelah ini desa Rakam masuk ke ya sudah direkam, jalurnya masih sama seperti ini, 2 jalur dengan pembatas di tengah. Di sebelah kanan ada rumah sakit Risa yang sekarang berubah nama menjadi rumah sakit, sebentar saya lupa ingat namanya nih. Lupa lah pokoknya. Oke kita lanjut lagi lah perjalanan di desa Rakam. Udah mulai masuk kota, jadi kita banyak menemukan traffic light ya, lampu stop yang warna merah, kuning dan hijau. Seperti katanya Cak Lontong, begitu hijau ya kita langsung meninggalkan, yang ngapain ditunggu lampu hijau kalau begitu. Ya cukup lumayan lama karena perempatan durasi lampu merahnya bisa sampai 60 detik. Cukup membosankan. Ya beginilah suasana di kota Selong, Pancor dan sekitarnya, yang merupakan kota kabupaten dari Lombok Timur. Oke, segera berangkat. 3, 2, 1, go. Masih mengikuti jalur utama melintasi tengah kota. Sebelah kiri kanan sudah banyak ruko-ruko yang berjualan, ada baju, mesin dan lain-lain ya, yang merupakan tempat sentral niaga jual beli ya. Sampai 500 meter kita ketemu lagi nih traffic light, lampu stop. Ini kalau nggak salah namanya si lampu stop Pejanggi ya, betul. Nah, di depan sudah jalan satu arah, jadi kita nggak bisa belok kanan, bisanya lurus atau belok kiri menuju ke Nesbagi dan sekitarnya. Nah ini kita di depan sudah menemukan Masjid Pancor yang ikonik ya. Masjid Pancor ini cukup bersejarah juga kayaknya. Di mana ada apa namanya, Maulana Syekh. Nah di sebelah kanan kiri kita ini sedang dibangun Taman Religi Pancor namanya.
Taman Religi Pancor ya seperti RTH lah, ruang terbuka hijau di tengah kota, sedang dalam proses pembangunan. Ini adalah jalan utama, Jalan Tuan Guru Haji Zainuddin Abdul Majid, yang merupakan salah satu pahlawan nasional dari Lombok. Ya. Dan di sebelah kiri kanan kita menemukan kampus Hamzan Wadi sekarang. Ya, yang berada di tengah kota Selong. Lumayan besar loh ya kiri kanannya. Sebentar lagi kita akan tiba di Simpang BRI Kota Selong. Jadi karena rumah kita di Reban Tebu, kita ambil kiri. Sebelah kanan tadi terlihat sedikit Taman Kota Selong. Ya, jadi Kota Selong ini punya sekarang sudah punya 3 ya. Taman Kota Selong, ada Taman Tugu, dan satu lagi Taman Religi Pancor yang tadi. Iya. Sebelah kanan kita ini ada bangunan besar yang dulu dijadikan mini mall katanya. Nggak ngerti juga kok bisa jadi mini mall. Tapi awalnya sih katanya jadi pasar bersih, jadi seperti pasar cuman nggak terlalu kumuh gitu. Tapi sekarang sudah tidak terlalu efektif ya. Harusnya sih kenapa nggak hidupkan lagi nih tempat usaha, mungkin bisa dibangun hotel atau apa gitu. Ya, kita ambil kiri menuju ke arah Desa Lendang Beduri sebelum akhirnya kita tiba di rumah di Reban Tebu. Ya, jalur Lendang Beduri ini lumayan cukup padat karena menghubungkan Kota Selong ke desa-desa yang lain yang berada di timur Kota Selong seperti Desa Surulage, Bagi Payung, atau apa saya lupa namanya, dan banyak lagi desa-desa yang lainnya yang ada di sebelah timur. Ya, di sini juga kita harus berhati-hati karena banyak lobang-lobang guys. Ya, karena keseringan lewat, alhamdulillah saya masih ingat lah posisi-posisi lobang itu. Jadi ya seperti tadi tuh terlihat di monitor. Nah itu loh, aduh jalannya banyak lubang. Mudah-mudahan kapan diperbaiki nih jalan, Pak, tolong dong. Iya, sebentar lagi di sebelah kiri kita menemukan Masjid Lendang Beduri. Nah, ini di gerbang itu. Ya, mulai padat yang berjualan di sebelah kiri kanan jalan. Ada yang jual buah-buahan, ada yang berusaha servis sepeda, servis motor, dan lain-lain. Sebentar lagi kita tiba di perempatan Lendang Beduri. Nah, kalau kita belok ke kiri ke BTN RRS Reban Tebu, BTN RRS Lendang Beduri maksud saya, lolos bisa tembus ke Desa Surulaga, kita ambil kanan. Aduh, ada Ciah itu. Ciah lagi jalan-jalan di tengah perempatan guys. Kita lanjutkan perjalanan. Kita sudah masuk nih di daerah Reban Tebu, rumah kita sendiri di Dusun Reban Tebu Utara. Nah, ini dia. Tinggal belok sedikit dan ambil kanan masuk gang. Ini adalah jalur rumah kita menuju ujung jalan ini. Kita akan menemukan komplek kuburan Desa Reban Tebu. Bukan desa sih, dusun. Ya, ini dia gerbang kita guys. Mungkin sekian dulu ya vlog perjalanan kita dari Kuta menuju ke rumah. Insya Allah kita akan bertemu di lain waktu dan kesempatan. Mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.